Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Wijaya ingin menjelaskan jurnal 3, 13 ISD. Oke, di jurnal 13 ISD ini akan ada dua algoritma yang akan dibahas, yaitu breadth first search atau BFS dan depth first search atau DFS. Oke, untuk pertama kali yang saya akan bahas adalah BFS. Untuk BFS ini, dia adalah algoritma untuk menelusuri sebuah graph menggunakan cara menggunakan node awal dan nantinya node eh, tetangga dari node awal itu akan dicari terlebih dahulu sebelum dia mencarinya ke node tetangga dari tetangganya. Oke, simpelnya di jurnal ini tugasnya itu graph tentang graph ini. Jadi saya harus menelusuri graph ini menggunakan dan DFS. Jadi kalau BFS itu dia akan mencarinya per level. Jadi misalkan node awalnya A, maka dia akan mencari ke B, dia akan visit ke B, lalu visit ke tetangganya yang lainnya, yaitu E, dan visit ke D. Jadi visitnya itu ke tetangganya dulu. Baru dia akan visit ke level berikutnya, yaitu tetangga dari tetangganya. Jadi dia akan visit ke misalnya tetangganya E ada F sama ada H, maka dia akan visit ke F dan ke H. Oke, by the way di sini tugasnya di dalam kasus directed graph. Jadi tetangganya A itu ada B, tetapi tetangganya B itu bukan A karena tidak ada arah dari B ke A. Seperti itu contohnya. Untuk DFS dia mekanismenya sama, tetapi untuk DFS dia akan mencari tetangga dari node awal, atau asumsinya di sini node awal A. Jadi dia akan mencari tetangga A pada urutan yang pertama, biasanya antara B, E, dan D. Jika urutan pertamanya B, maka dia akan visit ke B, dan setelah itu dia tidak visit node tetangganya terlebih dahulu, tapi dia akan visit node tetangga dari B, yaitu E. Lalu dia akan visit lagi lebih dalam dari tetangganya E ada apa aja, maka di urutan itu akan divisit tetangga E terlebih dahulu. Jadi dia akan visit langsung ke dalam gitu, langsung ke dalam sedalam mungkin sampai node-nya mentok. Oke, untuk mengetahui cara kerjanya nanti akan saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan source code-nya terlebih dahulu. Oke, di source code saya ada tiga file source code. Yang pertama ada node adjacent. Ini kelas untuk eh, sebuah node ini untuk merepresentasikan sebuah node-nya. Jadi di sini ada data untuk node-nya. Kebetulan di sini tipenya karakter karena tugasnya menggunakan data dengan tipe karakter. Berikutnya ada visited. Di sini bertipe boolean untuk menyimpan data bahwa node ini udah di visit atau belum. Berikutnya ada konstruktornya untuk menyimpan data saat objek node-nya itu diinstansiasi. Ada juga method get data untuk mendapatkan data dari node ini. Lalu ada juga method is visited untuk mengetahui node ini udah di visit atau belum. Berikutnya ada method set visited untuk mengubah boolean visitednya menjadi true atau menjadi false. Jadi untuk mengubah node ini sudah di visit atau belum. Untuk menetapkannya nanti akan menggunakan method ini. Berikutnya ada source code untuk BFS-nya. Di sini untuk saya jelaskan secara singkat algoritmanya saja ya. Uh, yang pertama-tama kalau untuk BFS kita perlu array list, linked list, dan queue. Jadi saya import tiga library ini dan saya membuat sebuah objek queue untuk menyimpan queue-nya. Jadi nanti node yang akan divisit berikutnya akan disimpan dalam queue.
yang dimana ini akan didapatkan dari tetangga dari node yang berada pada penjelajahan terkini. Oke, berikutnya di sini ada object nodes untuk menyimpan daftar node-nya. Dan di bawahnya ini ada main drivernya atau program utamanya yang berisi node pada tugas kali ini, yaitu yang berisi graph pada tugas kali ini, yaitu graph ini. Jadi pada tugas ini kasusnya itu graph undirected graph. Jadi contohnya A itu punya tetangga B, tetapi B tidak punya tetangga A karena tidak ada arahnya dari B ke A. Jadi tetangga B itu E. Nah, ini contoh directed graph, ada arahnya. Jadi nggak bisa dari A ke B, B ke A, itu nggak bisa. Dan ini directed graphnya sudah saya taruh di sini. Setiap node-nya sudah dibuat. Saya sudah buat setiap objek node-nya, node A, node B, node C, sampai node ke I di sini. Dan untuk value-nya saya samakan dengan nama node-nya dan menggunakan tipe karakter. Makanya tadi di node adjacent ini datanya itu tipenya karakter. Berikutnya di sini ada nodes add untuk menambahkan edge atau arahnya. Maaf, untuk menambahkan node-nya ya di sini. Maaf, untuk menambahkan node-nya itu ke dalam array list tadi. Nah, ini ke daftar node. Jadi nambahin node-nya itu ke daftar node. Makanya di sini daftar node-nya itu mempunyai tipe node adjacent karena yang akan disimpan di dalam array list ini adalah node dengan tipe data node adjacent, atau tipe datanya itu kelas ya, berarti dia objek. Oke, berikutnya di sini ada matriksnya untuk edge-nya. Jadi untuk mengetahui ini node misalkan bacanya dari sini ya, dari samping. Jadi dari samping ini node-nya node A, misalkan node A ini dia terhubungnya sama node apa? Di sini kalau 0 berarti tidak terhubung. Kalau 1 berarti terhubung. Jadi di sini node A itu terhubungnya sama node B dan node D dan juga node E. Oke, di sini bisa dilihat ya, node A terhubung sama node B, node D dan node E. Di sini urutannya itu B, D, E. Jadi nanti yang akan masuk ke queue itu B dulu, baru D dulu dan E. Oke, untuk yang lainnya bisa dilihat di sini. Lanjut di bawahnya, di sini akan melakukan pencetakan traversal graph-nya. Di sini menggunakan objek BFS adjacent yang diinstansiasi dari kelas BFS adjacent, yaitu kelas saat ini. Dan untuk instansiasinya nanti akan masuk ke sini. Ini adalah konstruktornya yang harus memerlukan matriks dan node A sebagai inputnya atau argumennya. Nanti yang akan jadi argumennya matriks ini yang sudah dibuat untuk merepresentasikan grafnya. Dia menggunakan matriks adjacency representasinya. Lalu di sini ada node A untuk node awal. Makanya node awal ini atau initial node akan dimasukkan sebagai argumennya pada saat BFS adjacent. Oh, maaf ya, ini bukan konstruktor ya. Pada saat BFS adjacent itu memanggil metode BFS, bukan saat konstruktor ya. Bukan saat pertama kali diinstansiasi. Maaf. Lalu terakhir akan mencetak print line. Dan untuk BFS adjacent, maaf, ini kan BFS adjacent kelas di ini ya, kelas saat ini. Berarti yang akan saya jelaskan ini BFS ya, metode BFS. Metode BFS di sini itu menerima input matriksnya dan juga node awalnya. Jadi node-nya itu akan disimpan ke queue pertama kali, lalu berikutnya akan di set visit atau
node-nya itu di set dulu, bahwa node-nya ini udah di-visit gitu, udah dikunjungi. Nah, habis itu eh selama queue-nya itu nggak kosong, atau queue yang ada di sini nih, queue yang di sini. Nah, linked list ini juga menyimpan node adjacent. Selama queue-nya ini nggak kosong, maka baris kode yang ada di dalamnya akan dijalankan. Tadi kan bisa dilihat ya, di sini node awalnya jadi parameter, lalu node awalnya itu langsung ditambahin ke queue-nya, jadi queue-nya nggak kosong dong. Lalu uh, node adjacent-nya ini akan menginstansiasi elemen, dan di elemennya itu akan di assign atau dimasukkan nilai uh, dari dari elemen terdepan pada queue. Jadi queue-nya itu, elemen terdepan pada queue dihapus dan di assign ke elemen, variabel elemen. Lalu variabel elemen dicetak datanya menggunakan metode getData dan ini ya, system out print. Lalu berikutnya di sini akan diinstansiasi tetangganya akan diinstansiasi bertipe release, dan tipe datanya itu not adjacent, berarti dia objek dari kelas not adjacent. Dan jadi dia akan menyimpan objek dari kelas not adjacent, kumpulan objek menjadi list tetangga. Dan ini untuk nyiapin release-nya dulu, baru di dalamnya akan ditelusuri tetangga. Di sini tetangga size. Oh maaf ya, di sini saya jelaskan yang ini dulu. List tetangga ini sebenarnya sebuah metode untuk menelusuri tetangga dari elemen atau tetangga dari node saat ini. Metodenya di sini, ini metode list tetangga, dia menerima input matriksnya, yaitu untuk mengetahui grafnya itu kayak gimana, representasinya menggunakan matriks tadi. Lalu untuk node adjacent X ini untuk node yang akan dijelajahi tetangganya. Tadi node untuk dijelajahi tetangganya, dan berikutnya akan masuk ke sini -1. Ini indeks ya, indeks awalnya itu -1. Lalu di sini akan membuat tetangga, new array list tetangga yang nantinya akan di return. Lalu berikutnya di sini ada perulangan untuk ini mendapatkan datanya apa ya. Jadi kalau node saat ini itu datanya get data kan ya, get data node saat ini itu tidak sama dengan maaf, kalau node yang dijelajahi saat ini datanya itu sama kayak node X yang ada di sini, maka indeksnya itu akan diset ke i atau diset ke node yang sama dengan node X datanya. Lalu akan di break langsung perulangannya. Jika tidak, maka akan langsung lanjut sampai perulangannya selesai dan indeksnya tetap bernilai -1. Lalu di sini selama indeksnya tidak -1 atau node-nya itu ditemukan ya, dalam daftar node-nya itu ditemukan node X ini. Jadi indeksnya itu tidak sama dengan -1 dan dia masuk ke perulangan ini. Nah, perulangan ini tuh untuk kurang dari matriks IDX atau dia akan ini apa ya? Dia akan memanggil matriks pada node yang sama dengan i-nya. Jadi i-nya tadi itu yang dimasukin ke indeks itu adalah node yang ditemukan ya, apa ya? Dia benar-benar datanya itu ada di daftar node-nya. Jadi node yang dimasukin di sini tuh ada di daftar node-nya karena nilainya sama gitu. Makanya nanti node-nya akan ditaruh di IDX dan langsung di break. Jadi IDX akan bernilai indeks dari node
yang dimasukkan tadi sebagai argumen. Lalu matriks dari indeksnya ini misalkan anggap aja A. Jadi matriksnya ini yang diambil hanya yang A-nya aja kalau node-nya itu A. Jadi yang ini aja yang diambil karena dia matriks dua dimensi ya. Jadi eh, ketika dia mengambil hanya menggunakan satu pasang square bracket dengan indeksnya, maka ini yang akan diambil tuh indeks terluarnya aja. Jadi yang diambil tuh list in satu eh ya satu list ini ya. Jadi di dalam list ada list lagi gitu. Yang diambil tuh list list adjacent matrix adjacent uh, dari node IDX ini. Lalu akan meminta panjangnya ada berapa selama ini maksudnya ini ya, maksudnya dari eh, dari dari tetangga pertama sampai tetangga terakhir gitu. Makanya ini J kurang dari length-nya atau panjangnya. Lalu di sini akan diperiksa jadi setiap elemen dari submatriksnya ini akan diperiksa kalau nilainya sama dengan satu, maka dia akan ditambahkan ke daftar tetangga dari node ini. Nah, yang ditambahkan itu adalah J-nya atau indeks tetangganya. Nanti akan langsung ketahuan. Oh, indeksnya 0 berarti node-nya itu node A gitu. Kalau indeksnya 1 berarti node-nya B. Ingat ya, di sini di programming semuanya mulai dari 0 gitu. Jadi dari 0 ngitungnya. 0 itu A, 1 itu B. Kalau ini representasi di program saya aja kayak gitu. Mungkin representasi di program lain bisa berbeda. Oke, berikutnya ada kembalikan nilai tetangganya. Berikutnya kembalikan nilai tetangga dan nantinya daftar tetangganya ini akan dikirim lagi ke sini ya, ke sini, dikirim ke sini dan dimasukkan ke variabel tetangga. Variabel tetangga nih by the way ini arraylist ya, sama kayak di atas, sama kayak return type dari ekspresi ini. Oke, berikutnya eh, di sini akan ditelusuri setiap tetangga dari node ini. Node adjacent and maaf ya. Node adjacent and nanti akan didapatkan tentang get i atau n-nya itu akan di assign sama tetangga pada indeks ke i, tetangganya pada indeks ke i, dan berikutnya akan dicek lagi di sini selama n-nya itu tidak kosong. Maaf, ini jika n-nya itu tidak kosong dan n-nya itu belum dikunjungi atau not visited. Karena kalau di sini kan n-nya itu tipenya not adjacent, jadi bisa menggunakan metode isVisited untuk ngecek ini node-nya udah divisit atau belum, node tetangganya ini. Nah, kalau tetangganya udah divisit, maka dia akan mengembalikan nilai itu dan dibalik nilainya di sini karena ada tanda seru, jadi dibalik menjadi false. Maka ini ekspresi ini akan bernilai false dan tidak akan lanjut ke dalam sini. Jadi ya gitulah, ini logikanya aja. Berikutnya kalau di pemudah bahasanya ini jika node-nya tidak kosong dan jika node-nya itu belum dikunjungi gitu. Maka akan ditambahkan node tetangganya ini pada indeks ke i akan ditambahkan ke daftar queue-nya karena dia tidak kosong dan belum dikunjungi node tetangga dari node saat ini. Nah, nanti gitulah node tetangganya akan disimpan dalam queue-nya dulu.
Nanti baru berikutnya Q-nya akan di eh apa ya? Q-nya, nilai terdepan dari Q-nya itu akan dicopot dan dipasang di variabel elemen. Oke, Q-nya ditambah dan berikutnya N-nya itu statusnya akan diubah. Tadinya dari dari not visited menjadi visited, atau dari belum dikunjungi jadi udah dikunjungi, statusnya berubah nih. Oke, itu aja sih penjelasan untuk BFS-nya. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya sudah membuat penjelasannya untuk BFS pada kasus kali ini. Oke, kasus kali ini eh, grafnya seperti ini ya, directed graph. Dan di sini ada keterangannya visited apa aja gitu. Oke, jadi pertama-tama node-nya itu mulai dari A. Makanya A-nya tuh masuk ke Q dan A-nya akan divisit terlebih dahulu. A-nya divisit, lalu dia akan mencari tetangga dari A. Itu ada B, ada E, ada D. Maka berikutnya yang ada di Q itu adalah yang pertama kali di matriksnya. Kalau di matriksnya urutannya berdasarkan abjad ya. Jadi B dulu, baru D, baru E. Jadi berdasarkan abjad kalau di matriks saya. Jadi yang akan divisit berikutnya adalah tetangga dari A, B, D dan E. Pertama B dulu divisit, lalu berikutnya D divisit dan E divisit gitu. Oke, berikutnya dia akan mencari tetangga yang urutannya dari B dulu ya. Kan di abjad abjad paling paling dulu nih B. Berarti dia akan mencari tetangga dari B. Dia akan mencari tetangga dari B, tetapi tetangga dari B ini hanya ada E, sedangkan E udah divisit. Jadi E nggak bakal ditambahin ke Q. Lalu dia mencari lagi tetangganya yang lain, yaitu ada D. Nah, D ini tetangganya ada G. Nah, G itu belum divisit kan, maka dia akan masuk ke dalam Q berikutnya. Oke, dia akan mencari lagi tetangganya ini yang E, itu ada H. H ini belum divisit, jadi H akan masuk juga ke Q berikutnya. Sama F ya, maaf. Di sini F juga tetangga dari E dan belum divisit. Oke, berikutnya yang akan masuk ke Q berarti ada G, ada H, ada F. Kita lihat. Pertama visit ke G, lalu ke F dulu karena dia abjadnya lebih kecil, lalu ke H. Oke, seperti itu cara kerjanya ya. Jadi dia mencarinya berdasarkan level. Anggap aja A ini level 1, B B D E ini level 2, lalu berikutnya tetangga dari tetangganya yaitu level 3, ini G H F gitu. Oke, berikutnya di sini ada ada tiga tetangga yang ada di yang baru saja dikunjungi, yaitu ada G. G punya tetangga H, tapi H udah divisit. Jadi lanjut aja ke F ya tadi. Maaf, F dulu harusnya karena dia sesuai abjad. F dulu, F ini punya tetangga C. Nah, maka C ini akan ditambahkan ke dalam Q. Nah, lalu berikutnya H. H juga punya tetangga I. Jadi I akan ditambahkan ke dalam Q. Dan berikutnya yang akan divisit pasti C ya kan. C, berikutnya baru I. Oke, seperti itulah. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan source code tentang DFS atau Depth First Search. Sebenarnya ini caranya sama aja kayak Breadth First Search, cuma dia mekanismenya sedikit berbeda. Di sini saya untuk main driver sama seperti pada kelas BFS adjacent karena kasusnya sama-sama menggunakan eh, matriks adjacency untuk merepresentasikan graph yang ada di sini. Oke, jadi di sini tidak akan saya bahas karena ini sama aja. Cuma dia sekarang pakai algoritmanya BFS. Nah, saya akan menjelaskan algoritma BFS-nya ini menggunakan. Maka di sini algoritma BFS maaf DFS, di sini algoritma DFS-nya itu menggunakan metode DFS using stack.
Nah, jadi beda ya di sini. Untuk BFS tadi kita bisa lihat di sini yang diimport tuh array list, linked list, dan queue. Karena BFS tuh menggunakan eh, menggunakan queue untuk menyimpan node yang akan divisit berikutnya. Sedangkan DFS dia akan menggunakan stack untuk menyimpan node yang akan di visit berikutnya. Oke, di sini ada DFS using stack. Saya akan menjelaskan yang ini dulu. Dia akan meminta matriksnya sama seperti BFS, dan juga node-nya, node bertipe node adjacent. Lalu dia akan instantiasi stacknya. Di sini ada objek stack, dan node-nya akan ditambahkan ke stacknya. Nah, dia sedikit berbeda sama BFS. Yang dimana tadi BFS tuh eh, instantiasi queue-nya ada di atas ya. Ada di sini, bukan di metode BFS. Nah, kalau dia ini instantiasinya langsung di metode DFS. Jadi nggak ada di atas sini. Di atas sini cuma ada instantiasi eh, daftar node-nya aja. Oke. Berikutnya, node yang tadi dijadikan argumen di sini akan ditambahkan ke stack-nya. Ditambahkan ke stack, lalu dicek selama stack-nya itu nggak kosong, maka akan dijalankan kode ini. Dan berikutnya di sini akan diinstantiasi elemen, dan elemennya akan di-assign sama elemen terdepan dari stacknya. Elemen terdepan dari stacknya dicopot dulu atau di pop, lalu di-assign ke atau dimasukkan ke variabel elemen ya. Oke. Ini sama kayak yang tadi, cuman kalau tadi pakai queue, jadi pakainya tuh method remove. Kalau di sini pakai stack, jadi pakainya pop metodenya. Berikutnya di sini ada pengecekan elemennya itu udah divisit atau belum. Kalau misalkan elemennya belum divisit, maka akan dicetak elemennya. Elemen get data dicetak, terus abis itu visitednya, statusnya itu diubah jadi status visitnya diubah jadi true, atau dia statusnya tuh sekarang udah divisit gitu. Berikutnya node yang tadi divisit itu akan dicek tetangganya tuh siapa aja menggunakan metode findNetBalls. Nah, metode ini sama kayak yang tadi saya jelaskan di source code BFS, tetapi namanya aja beda. Kalau tadi di source code BFS namanya list tetangga. Kalau di sini di DFS nama metodenya findNetBalls. Nah, isi metodenya apa? Isinya sama seperti yang tadi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan algoritmanya. Ini jadi sama kayak metode list tetangga yang ada di source code BFS. Oke, jadi mekanisme findNetBall-nya sama atau menemukan tetangganya sama, dan berikutnya tetangganya itu akan diulang satu persatu ya. Tetangganya jadi setiap tetangganya itu, atau bisa disebut n ini setiap tetangga dari node elemen ya. Setiap tetangga dari setiap node n itu akan didapatkan datanya. Maaf, akan didapatkan ini ya, node-nya dari indeks ke i, lalu dimasukkan ke node n. Jadi apa ya, ini node n itu simpelnya tuh tetangga dari node saat ini. Jadi anggap aja node saat ini tuh elemen, karena udah dimasukin ke elemen, maka tetangga dari elemen itu adalah n. Jadi n ini ada banyak nih, tergantung sama i-nya. Oke, jadi setiap tetangganya itu akan dicek tetangganya ini kosong apa enggak. Kalau enggak kosong dan tetangganya itu belum divisit, maka akan ditambahin ke stack atau ditambahin ke tumpukan berikutnya. Stack itu tumpukan ya. Mekanismenya sama untuk menyimpan data pada sebuah daftar gitu, tapi dia beda sama
beda sama queue. Kalau queue itu kayak antrian, kalau stack itu kayak tumpukan. Jadi dia tipenya itu eh fast in fast out. Jadi yang pertama kali masuk dia akan pertama kali keluar. Beda sama queue. Kalau queue itu fast in last out. um, ya yeah, fast in last out. Ya, jadi yang pertama kali masuk kalau di queue dia yang terakhir kali keluar karena fast in last out. Last in fast out kali ya. Oh mah agak agak beribet sih, tapi ya beda dikit mekanismenya lah. Makanya bedanya itu sebenarnya ya di sininya. Kalau DFS dia pakai stack, kalau BFS dia pakai queue. Itulah bedanya. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan eh DFS-nya berdasarkan kasus yang tadi. Oh ya maaf, tadi ini hasil ini ya. Ini hasil hasil dari program BFS-nya. Oke, kita cek dulu ya hasil yang tadi ya. Tadi saya lupa cek hasilnya. Oke, di sini bisa dilihat hasilnya itu ABDE GH maaf ABDE GF HCI. ABGD maaf ABDE GF HCI. Sama kan kayak yang ada di visitednya nih ABDE GF HCI. Jadi betul ya yang tadi BFS itu. eh, Berikutnya yang DFS atau Depth First Search. Oke, pertama-tama saya jalankan dulu ya programnya supaya nggak lupa di DFS ini. Nanti hasilnya akan beda. Walaupun graph yang di ada kasus yang pada kasusnya itu sama. Nah, hasilnya beda. Kalau di sini DFS itu hasil traversalnya itu hasil penjelajahannya AE, HI, FC, BDG. Oke. Di sini akan saya jelaskan mekanisme di DFS-nya sedikit berbeda. Jadi pertama kali masih sama. Pertama kali itu ya asumsinya itu A ya. A itu not awal, asumsi not awalnya itu A. Maka dia akan divisit terlebih dahulu dan tetangga dari A itu ada BDE. Jadi BDE akan ditambahkan ke dalam stack. Nah, tadi kan ini ditambahin B, D sama E. Sedangkan kalau stack itu first first in maaf, salah ya tadi saya. Harusnya di stack itu yang pertama kali masuk dia dia itu terakhir kali keluar, first in last out. Maaf, first in last out ya. Pertama kali masuk dia terakhir kali keluar, jadi pertama kali masuk B kan, berarti dia terakhir keluar. Lalu D dia terakhir keluar. Nah yang ini first in first out atau E ini dia pertama kali masuk maka dia akan pertama kali keluar, jadi eh last in first out ya. Oh maaf, maaf. Untuk bahasa saya mungkin agak sedikit membingungkan, maaf ya. Pokoknya dia pakai stack gitu. Jadi yang akan keluar terakhir kali itu maaf, yang keluar pertama kali itu E. Jadi di sini yang akan divisit itu E ya. Karena dia abjad terakhir. Ingat-ingat aja kalau kalau BFS dia dari abjad awal, kalau DFS dia dari abjad terakhir. Jadi E dulu. Oke, divisit. Berikutnya yang akan divisit itu adalah H. Ingat ya, abjad terakhir. H dulu divisit. Kenapa H dulu? Kenapa dia nggak visit D? Karena dia DFS. Jadi DFS itu akan langsung visit ke level berikutnya. Walaupun di sini level tetangganya pada level sebelumnya itu belum divisit semua. Jadi ini kelemahannya DFS. Jika data yang dicari itu dekat sama A, maka dia belum tentu akan menemukan D dalam waktu singkat. Misalkan di sini yang mau dicari itu D, dia dekat sama A, tapi hasilnya lama gitu waktunya. Maka ini masalahnya, dia kebetulan dia nggak visit D
D dulu. Dia visitnya E dulu gitu. Karena dia langsung visit ke level berikutnya, bukan bukan tetangganya dulu. Beda sama BFS tadi yang akan mendahulukan tetangganya pada level yang sama. Semua jika node pada level yang sama itu udah di visit semua, dia baru visit ke node level berikutnya, yaitu tetangga dari tetangganya. Oke, berikutnya di sini H dulu ya, berarti tetangga dari tetangganya ini di level 3 saya anggap, asumsi saya di level 3, lalu dia akan visit langsung ke eh, di sini tetangganya H ada I doang kan ya, berarti yang divisit langsung tuh I. Nah, I. Lalu berikutnya akan divisit langsung F ya. Karena I cuma punya tetangga F. Oke, berikutnya F ini punya dua tetangga, tapi di sini H itu udah divisit. Jadi H nggak bakal dimasukin ke stacknya. Nah, yang dimasukin ke stacknya sekarang C. C akan langsung divisit ya. Berikutnya. Lalu C punya tetangga B. B langsung divisit. Nah, sekarang B hanya punya tetangga E, ya kan? Sedangkan E udah divisit. Jadi dia B itu nggak punya tetangga sama sekali. Nah, disinilah akhir dari DFS. Jadi DFS akan berakhir jika tetangga pada level N itu eh, tetangga pada level paling tingginya itu tidak menemukan tetangga lagi. Tidak menemukan tetangga lagi yang belum divisit. Jadi kalau nggak ada tetangga lagi yang belum divisit, maka dia baru pindah ke node tetangga pada level 1. Maaf, pada level 2. Karena dia udah mentok, jadi dia baru akan mengecek tetangganya. Nah, yang di sisi itu tetangganya B sudah divisit tadi. Jadi berikutnya D yang akan divisit. Karena dia udah mentok ya. Jadi nggak bakal lanjut ke next level lagi, nggak ada level berikutnya. Jadi dia back to the last level yang belum dijelajahi. D belum dijelajahi. Tetangga yang pada level sebelumnya ya. Berikutnya yang akan dijelajahi pasti G ya. Oke. Oke, jadi ini hasilnya A, E, H, I, F, C, B, D, G. Kita buktikan. Oke, di sini program saya A, E, H, I, F, C, B, D, G. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf banget nih kalau kalau videonya panjang banget karena ini adalah suatu materi yang lumayan rumit untuk dibahas. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.